Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis Arba'in Nawawi atau Al-Arba'iyah Nawawiyah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Al-hadisu sadisa wa isrun, utawi hadis kang kaping 26. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu an, cinarita saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis yang ke-26 ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Siapa sosok Abi Hurairah tersebut? Abi Hurairah sudah masyhur, kita kenal. Cuman yang sedikit saya dapatkan dari guru saya, Hurairah ini tashir dari Hirun. Hirun itu maknanya kucing, kalau Hurairah kucing kecil. Jadi Abi Hurairah ini sosok sahabat yang pecinta kucing kecil. Jadi kalau ada kucing kecil dia bawa-bawa, dia sayang-sayang. Beda dengan kita, kadang kita ada kucing kecil mau keluar menutupi jalan, kita tendang. Kalau Abi Hurairah tidak, dia penyayang kucing kecil. Abi Hurairah ini sebenarnya sahabat yang tidak begitu pintar, cuman beliau ini istiqomah, telaten, derek sama Rasulullah. Sampai suatu hari beliau ini mengadu kepada Rasulullah tentang kekerasan otaknya. Maksudnya otaknya ini kok terlalu sulit kalau menerima hadis dari Rasulullah untuk mengingat. Kemudian Rasulullah mendoakan Abi Hurairah sehingga beliau karena semangatnya, telatennya dalam belajar, beliau didoakan oleh Rasulullah dan bahkan beliau termasuk salah satu sahabat penghafal hadis yang banyak. Nah, ini keutamaan dari orang yang istiqomah. Maka kalau kita belajar sebisa mungkin untuk istiqomah jangan semangat di awal, setelah itu bubar. Karena kita belum bisa merasakan hasilnya sebelum kita bisa istiqomah. Di sini Abi Hurairah menjelaskan qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami utawi saben-saben ros-rosan minan nasi saking menungso alaihi iku tetep kaduwe sulam sedekahun utawi sedekah. Setiap ros atau setiap dari tulang-tulang manusia itu ada hak untuk sedekah. Maksudnya untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Sehingga tangan bisa normal, kaki bisa normal, badan bisa normal sehat. Ini harus ada sedekah untuk mengganti rasa syukur kita terhadap itu semua. Diriwayatkan dari hadis Aisyah. Di sana dijelaskan bahwa sulamnya manusia atau tulang-tulangnya manusia itu jumlahnya ada 360. Sehingga pas seperti jumlah hari yang maksudnya itu setiap hari kita harus bersedekah untuk mensyukuri kesehatan jasmani yang Allah telah berikan kepada kita. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina tatlu kang mentungul fihi ing dalem yaum apa asamsu srengenge tak dilu gawe adil utawa ngakurake benar isneni ing dalem antarane wong loro iku sedekahun sedekah. Sedekah itu sepele sebenarnya, tidak harus dengan uang yang banyak, tidak harus dengan perbuatan yang menyenangkan orang banyak, tidak harus bagi orang yang mampu dari segi materinya, tidak. Tapi sedekah itu di sini dijelaskan yang penting setiap hari kamu mengerjakan perkara bagus, contohnya takdilu bainal isnain, berbuat bagus, berbuat adil, berbuat mengakurkan, mendamaikan dua orang yang berselisih, itu sudah termasuk sedekah. Bahkan orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih ketika dia harus berhutang agar mereka damai, itu boleh dia berhutang dan akan mendapatkan zakat bagi dia. Karena apa? Dia berbuat baik atas dua orang yang berselisih tersebut. Ini dihitung sedekah. Wato'inur rajul lan nulungi sapa wong ar-rajula ing wong lanang bidabatihi ing dalem tunggangane rajul
Fatahmiluhu lan gawaake sapa man sapa wong napa fatahmiluhu lan gawaake sapa wong ing dabah alaiha iku tetep kaduwe alaiha ing atase dabah au turfa'u utawa ngangkat lahu kaduwe man alaiha ing atase dabah ngangkat mata'ahu ing bandane man iku sedekahun sedekah. Di sini dijelaskan ketika seseorang menolong orang lain dalam naik kendaraannya. Sampean berjalan melihat ada orang tua bawa barang berat, susah bagi dia untuk berjalan, dibantu dibawakan. Atau ketika pulang dari pasar ada orang mau naik kendaraan bawa barang berat, sampean angkat, bawakan ke kendaraannya. Sesepele itu sudah dianggap sedekah. Wal kalimatu thayyibah utawi wal kalimatu utawi kalimat atau ibah tukang bagus iku sedekahun sedekah. Bahkan hanya bertutur kata dengan perkataan yang baik itu sudah dianggap sedekah. Maksud kata yang baik di sini apa? Yang jelas kata itu tidak sampai menyalahi syariat. Kata yang menyalahi syariat bagaimana? Kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Kata yang di situ ada unsur dusta, bohong, hibah, ada unsur kebencian, hasud dan yang lain sebagainya. Jadi sebelum kita berkata, pilih perkataan itu kira-kira itu baik baru kita ucapkan. Jadi berpikir baru berkata, jangan berkata baru berpikir. Kalau berkata baru berpikir akan banyak salahnya. Tapi kalau sampean berpikir baru berkata, insya Allah perkataan kita akan benar. Nah, berkata yang baik, memilih kosakata yang baik itu dianggap sedekah. Wa bikulli khatwatin lan kelawan saben-saben jangkahan. Yamsi kang lumaku sapa manha kelawan khatwah, lumaku ila sholati maring salat iku sedekahun sedekah. Bahkan berjalan saja, melangkah menuju kepada sholat itu dianggap sedekah. Bahkan sampai dalam syarah hadis ini dijelaskan ada cerita seseorang yang rumahnya itu jauh dan dengan masjid. Kemudian dia mengeluh kepada Rasulullah tentang rumahnya yang jauh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid. Kalau saya harus sholat malam, sholat subuh, jalan gelap, saya mendapati banyak rintangan ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya mau pindah saja dekat dengan masjid? Kata Rasulullah, nggak usah, bagus. Justru ketika rumah kamu jauh dari masjid, langkah kamu akan semakin banyak menuju masjid. Dan langkah yang semakin banyak itu akan menghasilkan pahala yang semakin besar. Maka seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan itu, ketika dia berangkat Jumatan, berangkatnya pasti memilih jalan yang jauh. Akhirnya muter sampai ke masjid. Karena dia berpegang dengan hadis ini, setiap langkah adalah nilai pahala. Watumitul ada, watumitu lan ngilani al ada ing piloro anitoriki saking dalan iku sedekahun sedekah. Rawang riwayat hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Terakhir, bahkan menghilangkan penyakit yang ada di jalan, duri tajam dan lain sebagainya yang bisa menghalangi orang untuk berjalan itu bernilai sedekah. Dalam satu cerita, ini cerita terbaru bahkan bukan di kitab. Saya mendapatkan cerita dari guru saya. Itu ada perempuan di daerah Bekasi. Perempuan ini dia biasa seperti umumnya perempuan. Ibu-ibu pada umumnya tidak ada keistimewaan. Bahkan tergolong orang yang kurang mampu. Pada suatu saat ketika dia sudah hampir mendekati ajalnya, sudah sakit parah, dia memanggil anaknya. Kemudian dia berkata, "Le, saya wasiat kepada kamu, nanti kalau saya meninggal tolong bangunkan musola untuk saya." Anaknya heran, "Loh, ibu, kita makan saja susah, kok ibu pesan bangunkan musola? Dari mana saya bisa membangun musola?" Tapi karena ini wasiat ibunya dan dia anak yang sangat bakti kepada ibunya, akhirnya dia berusaha. "Ya sudah Bu, insya Allah saya usahakan saya bangun musola untuk ibu." Ternyata selang 3 hari ibu itu meninggal. Setelah ibu itu meninggal, Masya Allahnya ini, mungkin karena ada keistimewaan yang tidak ada yang tahu, pohon pisang yang buat mandiin ibu tersebut tahu-tahu tumbuh
pisang dari pohonnya, kalau bahasa Jawa deboknya, dari deboknya itu bisa membuahkan pisang. Wah, langsung viral, orang-orang langsung penasaran kok bisa ada pohon pisang bisa membuahkan pisang. Wah, akhirnya orang-orang kumpul dari mana saja untuk melihat itu ada pohon pisang bisa menumbuhkan atau membuahkan pisang. Dari situ orang-orang yang nonton pada melihat itu nyumbang. Hingga akhirnya sumbangan orang-orang itu bisa dibuat untuk membangun musola. Setelah itu anaknya tersebut penasaran, kok bisa ibu saya memiliki keistimewaan yang semacam ini. Akhirnya dia teliti, dia lihat ternyata di kamar ibunya itu ada 2 kresek, ada 2 bungkusan besar-besar yang zaman ibunya dia tidak berani untuk membuka karena ibunya sudah meninggal. Akhirnya dia buka dan subhanallah, di dalamnya itu ternyata ada apa? Ada pecahan piring, di situ ada paku, di situ ada batu-batu yang tajam. Dia ambil. Ternyata keistimewaan ibu ini apa? Setiap dia berangkat keluar, entah ke pasar, entah ke pengajian, entah kemana, di jalan ada sesuatu yang menyakiti, kira-kira ini menjadi sebab orang lain celaka, dia ambil, dia bawa pulang, dia simpan di kamarnya. Hanya sesepele ini amal dia, tapi karena dia lakukan dengan kontinu dan keikhlasan, bisa membuahkan hasil yang sebesar ini. Jadi seperti guru saya Habib Salim itu mengatakan, terlihat amalnya sepele, paling sepele amal apa? Mengambil perkara yang menyakiti orang di jalan. Tapi itu bisa menjadi perkara yang besar jika kamu menggabungkan paling utamanya amal dan paling rendahnya amal. Paling utamanya amal apa? Mengucap la ilaha illallah. Paling rendahnya amal menghilangkan penyakit di jalan. Jadi caranya, kata Habib, kalau ingin mendapatkan keutamaan yang mulia, begitu kamu mengambil batu atau apa di jalan, kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu ambil. Jadi jangan kita sepelekan amal-amal sekecil ini, karena setiap amal kecil-kecil yang tadi saya bacakan dalam hadis ini, itu semua bernilai sedekah yang insya Allah bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Cukup dari saya, terangan ini banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.